Assalamualaikum Sobat Tani dimanapun sampean semuanya berada. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama saya Bapak Romadi di channel Sahabat Tani. Sebelum ditonton teman-teman, ayo di like, di subscribe, kemudian di share, kita berbagi bersama teman-teman di dunia hortikultura teman-teman. Untuk kali ini khusus tanaman tomat yang saya videokan buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita berbagi. Langsung saja teman-teman, ini di sela-sela tanaman pokok saya yang saya tanamin tomat, dan tidak saya lakukan olah tanah secara khusus, tidak menggunakan mulsa dan juga pupuk dasar juga tidak. Pupuk kimia ini dengan jumlah 1500 batang teman-teman. Ini saya kasih kimia hanya sekitar 1 kg NPK 1616 teman-teman, dan pertumbuhannya juga biasa normal, tidak ada yang terlihat ketinggalan pertumbuhannya, tidak ada, ya seragam. Karena tomat ini adalah sangat mudah dirawat dan respon terhadap pemberian pupuk dengan sedikit dia sangat bisa menggunakan unsur hara yang ada di dalam tanah ini. Pemanfaatannya, perakaran itu cukup bagus untuk menyerap unsur hara. Jadi untuk kimia tidak seberapa saya berikan dari dalam tanah yang sudah tersedia secara alami, nitrogen, fosfat, dan kalium yang dimanfaatkan oleh akar ini untuk diserap sebagai unsur hara makro. Ini sudah cukup buat pertumbuhan tanaman tomat. Artinya tomat ini tidak memerlukan untuk pemupukan dan perawatan yang rumit teman-teman, dan mudah untuk kita budidayakan. Ternyata terkadang kita mengabaikan daripada budidaya tomat, padahal ini sangat mudah sekali. Untuk tanaman tomat yang saya tanam ini tidak mulsa juga tidak, secara otomatis ini untuk pengairannya juga tidak pernah saya lakukan pengocoran, hanya mengandalkan alam curah hujan untuk kebutuhan sebagai irigasinya. Terkadang juga sampai pada posisi tanaman ini layu karena terlalu haus teman-teman. Ini pernah beberapa hari tidak turun hujan dan tanaman ini layu, tapi tomat sangat bertahan terhadap kekeringan karena di dalam batang tomat juga mengandung unsur air yang banyak. Kemudian juga buah juga mengandung unsur air, sehingga tidak dibutuhkan untuk pengairan secara khusus. Untuk pembiayaan tomat ini sengaja saya tekan teman-teman, sekecil mungkin. Bagaimana nanti hasilnya seperti apa, memang sengaja saya perlakukan seperti itu, dengan pembiayaan pembelian bibit, kemudian juga penyemaian, terus lahan juga kita siapkan tidak khusus, hanya menggunakan tempat yang di sela-sela tanaman pokok seperti ini, dan juga lanjaran, juga tenaga kerja, juga proses penanaman dan perawatan. Ini saya alokasikan dana untuk per batangnya ini adalah Rp1.000 teman-teman, 1.000 perak teman-teman. Artinya di sini kalau kita tanam dengan jumlah 1.000 batang, dari bibit, pembelian benih sampai pembibitan dan tanam sampai pemupukan dan sampai panen, itu artinya cuma 1 juta. Dari sini
saya mencoba bagaimana sih budidaya tomat itu, seperti apa hasilnya jika kita tekan pembiayaannya. Ini sengaja sekali dengan cara seperti itu. Ternyata tomat memiliki hasil yang luar biasa dengan keadaan yang sekarang. Dari jumlah batang 1500, umpama kita hitung per batangnya adalah setengah kilo teman-teman, kita hitung setengah kilo, artinya di situ sudah 7,750 kilo 750 kilo. Nah, dengan jumlah 750 kilo hasil yang kita dapat dengan tonase seperti itu, dikalikan dengan harga yang sekarang di tempat saya adalah 15.000. Artinya sangat menguntungkan sekali dengan jumlah pembiayaan yang sedikit, ternyata punya potensi hasil yang sangat luar biasa. Kemudian tomat juga memiliki nilai jual yang mudah. Pasarnya adalah pasar yang sangat mudah. Di dalam budidaya tomat ini hampir setiap pasar itu membutuhkan tomat. Tidak ada yang menolak tomat. Di setiap pasar manapun tomat itu tersedia di pasar-pasar. Kalau di tempat saya untuk hama dan penyakit ini, kita bicara hama dan penyakit. Masalah hama seperti trip, tungau, dan kutu kebul ini kurang disukai teman-teman kalau di tempat saya ini. Karena juga sih ada tanaman pokok yaitu cabai, mungkin seperti itu. Coba kalau kita budidayakan secara khusus, saya juga tidak tahu, tidak pernah untuk melakukannya. Kalau penyakit ini, sejauh kita menggunakan pupuk kandang kompos itu dengan kita lakukan fermentasi, ya yang jelas kita akan menekan perkembangan patogen jamur yang parasit terhadap tanaman kita seperti busuk batang, busuk buah, bercak daun, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk penanganannya, dari awal kita lakukan dengan penanganannya yang benar, secara otomatis ke depannya untuk perawatan itu akan murah dan mudah. Tanaman juga sehat teman-teman. Coba kita ke ujung sana, karena panjang dari bedengan ini adalah 67 meter. Dari ujung sana saya berada posisi di tengah. Nah, coba kita ke ujung, salah satu dari ujung sana. Nah, inilah ujung yang di sebelah utara teman-teman. Ini saya berada di ujung dan panjangnya 67 meter ke sana, dan juga di bawah sana ada beberapa bedengan lagi yang pertumbuhannya adalah sama seragam seperti ini. Dan untuk umur buah, masaknya buah ini juga di ujung sana juga tadi juga kondisinya sama seperti ini. Artinya memiliki pertumbuhan yang seragam, meskipun dengan perawatan yang sangat minim dan pembiayaan yang sangat sedikit. Tanpa mulsa, pupuk kimia juga di jumlah 1500 itu cuman 1 kilo NPK saya berikan 2 kali dengan kocor seperti itu. Dan juga irigasinya saya juga menggunakan curah hujan, tidak secara khusus. Saya lakukan penyiraman ataupun pengocoran terhadap pertumbuhan sejak awal teman-teman. Ternyata pertumbuhannya bagus seperti ini dan sangat responsif terhadap penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah secara alami. Ini hasil panen pertama teman-teman dari tomat yang kita budidayakan secara tumpang sari. Di umur kurang dari 60 hari sudah bisa kita petik hasilnya seperti ini. Dan itu juga cabai yang kita petik untuk hari ini, cabai merah keriting CMK, dan ini RM, tapi kita petik hijau. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau untuk jarak tanamnya saya gunakan 40-60 teman-teman. 40-60
Ini kalau menurut saya dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya bisa dilakukan dengan 40-40 teman-teman. 40-40 ini kayaknya bisa tidak terlalu rapat, dan ini juga menurut saya sih kurang rapat ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita gunakan dengan jarak tanam 40-40. Kemudian antar bedengan itu bisa 70 cm. Artinya kalau kita budidayakan di sebelahnya ada bedengan lagi, jarak antar bedengan itu 70 cm, di dalam bedengan ini 40-40 itu masih bisa dengan jarak tanam yang seperti itu. Oke, ini yang dapat saya bagikan buat teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita renungkan, kita sebagai petani, bagaimana kalau kita berbudidaya tomat secara khusus ataupun tumpang sari teman-teman. Bagi Anda yang sudah menonton, terima kasih banyak, Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.